Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan tentang yang namanya prosedur analisis gaya lateral ekivalen berdasarkan XMP 1726/2019. Oke, mungkin seperti yang kita tahu, gaya gempa ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan ya terhadap gedung ya. Jadi mungkin kalau teman-teman seperti yang teman-teman tahu ya, gempa itu tidak benar-benar bekerja langsung di bawahnya bangunan. Jadi biasanya kalau teman-teman mendengarkan berita begitu, gempa terjadi berada di kedalaman 2 kilo, 1 kilo gitu ya. Jadi cukup jauh sekali dari sumber gempanya. Kemudian dari sumber gempanya itu merambat menuju ke pondasi, dan dari pondasi baru menuju ke struktur atas bangunan. Dan struktur atas bangunan inilah yang biasanya menyebabkan kerusakan-kerusakan di bangunan tersebut. Sebagai gambaran umum saja, untuk Provinsi Jawa Timur ya, itu banyak sekali bencana yang bisa terjadi. Jadi contohnya aja gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Jawa Timur sendiri memiliki 7 dari 127 gunung api aktif ya. Dan yang kedua merupakan daerah rawan gempa bumi karena adanya jalur pertemuan lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia. Dan kalau kita lihat dari tahun 2010 hingga ke 2019, ini cukup tinggi ya untuk aktivitasnya. Jadi semakin lama semakin naik aktivitasnya. Jadi ini yang harus kita perhatikan bahwa tren lainnya untuk bangunan-bangunan di Indonesia itu harus memiliki ketahanan gempa yang cukup tinggi karena rawannya gempa dan bencana-bencana di sekitar kita. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam websitenya BNPB itu, ini salah satu kejadian gempa, misalnya ini ya, kejadian gempa di Kota Palu, korban meninggal ada 3.624, jadi cukup signifikan sekali. Dan yang menyedihkan adalah hal itu sebenarnya bisa dicegah. Karena sekali lagi, manusia tidak akan meninggal karena gempanya, melainkan karena bangunan-bangunan yang jatuh gitu ya, akibat gempa. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya bencana-bencana gempa ini seperti gunung es gitu ya. Di puncaknya hanya terlihat sebenarnya akibat banyaknya bangunan yang rusak akibat gempa. Tapi kalau kita lihat ke bawah sebenarnya itu terjadi karena lemahnya implementasi SNI bangunan tahan gempa dan juga mental kita yang menganggap bahwa bencana itu adalah takdir gitu. Dan sebenarnya itu bisa dicegah dengan cara memperkuat bangunan sesuai dengan kaidah aman gempa dan implementasi SNI pada bangunan-bangunan kita, serta literasi dan edukasi bencana tentang mengenai bagaimana sih menanggulangi resiko gempa gitu. Dan setiap dari kejadian gempa, kita selalu belajar satu hal dan hal lain, dan itu yang akan mengubah dan menyempurnakan peraturan-peraturan gempa kita. Jadi kalau kita melihat tantangan dalam perencanaan bangunan gempa itu sebenarnya banyak juga gitu ya. Jadi yang pertama seperti yang kita tahu ya, variabel gempa itu sangatlah banyak sekali dan sangat susah sekali untuk diprediksi. Contohnya, berapa sih magnitude gempa yang akan terjadi, di mana lokasi terjadinya, bagaimana ground motion-nya pada bangunan, dan lain sebagainya. Dan bukan hanya itu aja, untuk ketahanan bangunan, nilainya juga sangat bervariasi ya. Misalnya saja kuat tekannya. Apakah kita bisa memastikan bahwa pada satu titik elemen kolom itu sama persis dengan elemen balok lainnya pada bangunan tersebut? Belum tentu ya. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa minimal FC-nya di gambar itu adalah FC 30 misalnya. Tapi apakah pasti 30 MPa?
Bisakah misalnya menjadi 31, 32 gitu ya, itu sangat bisa dan sangat mungkin gitu. Tapi sekali lagi bahwa variasi gempa itu jauh lebih besar sekali daripada variasi dari ketahanan bangunan. Maka dari itu sebagai engineer kita tidak berbicara bahwa kita pasti bisa memastikan bahwa bangunan kita itu 100% tahan gempa gitu ya. Tapi kita bermain dengan yang namanya statistik. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa melihat di SNI gempa ya 1726, apakah di pendahuluannya itu dikatakan bahwa bila bila mengimplementasi SNI ini maka 100% tahan gempa, maka jawabannya tidak ya. Tapi kita punya yang namanya target keandalan. Itu mungkin nanti bisa dibaca ya untuk lebih lanjutnya. Oke. Dan ancaman getaran gempa itu seperti apa sih ya? Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa awal mula gempa itu sebenarnya terjadi di bawah, jauh sekali, kemudian nanti merambat, merambat menuju ke tanah. Di tanahnya sendiri pun ini rawan terjadi yang namanya kerusakan tanah. Jadi kondisi tanah itu tidak akan sama sebelum dengan adanya terjadinya gempa itu. Kemudian dia merambat lagi menuju ke pondasi dan menyebabkan getaran pada pondasi, dan di sini nanti akan menyebabkan getaran pada struktur atas, yang di sini juga dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan. Dan sebenarnya filosofi struktur tahan gempa itu seperti apa ya? Jadi filosofinya sebenarnya kita itu selalu punya target Pak, untuk event-event yang sering terjadi yaitu 50% dari 50 tahun ya. Itu harusnya bangunan bersifat elastik. Artinya kalau misalnya ada deformasi pun dia akan kembali seperti semula, tidak ada perubahan. Dan pada event-event yang occasional seperti 20% pada 50 tahun, mungkin ada sedikit deformasi ya, tapi harusnya itu tidak boleh ada kerusakan di situ, dan itu bangunan tersebut harus bisa beroperasi ya, masih bisa beroperasi. Kemudian pada bangunan-bangunan kejadian gempa yang rare ya, cukup jarang, itu mungkin bisa dikatakan gempa menengah ya. Jadi komponen strukturnya tidak boleh rusak, tapi non struktural seperti arsitektural ya, misalnya dinding gitu, itu boleh saja rusak. Tapi dikatakan di situ bahwa masih harus ada life safety ya. Jadi eh, keselamatan penghuni harus tetap terjamin. Dan kemudian kita berlanjut ke very rare event atau 2% kejadiannya dari 50 tahun, itu termasuk yang dinamakan gempa kuat. Jadi gempa kuat itu adalah komponen strukturnya boleh saja rusak, tapi bangunannya tidak boleh runtuh gitu ya. Dan itu yang kita namakan structural stability. Jadi harus dipastikan bahwa apapun kejadian gempanya, keselamatan penghuni baik selama evakuasi atau di luar itu harus tetap terjamin. Ya, ini standar perencanaan ketahanan gempa. Kita sekarang memakai SNI 1726 2019 yang secara basically kita itu menyadur dari ASCE 716 ya, dan juga IPC 2009. Ini adalah beberapa tahapan analisis struktur. Mungkin nanti sambil kita jelaskan selanjutnya ya. Tapi mungkin kalau di DSG kita bisa skip nomor 9 dan 11 ya. Ke nomor 9 sudah saya cek dulu bahwa ini adalah struktur yang reguler. Mungkin kalau teman-teman nanti skripsi harus dilakukan ya pengecekan ini. Kemudian nanti ada kekakuan diafragma. Kalau ini juga karena eh, bangunan kita nanti akan kaku secara diafragma, jadi tidak perlu diperhitungkan ya, tidak perlu dicek. Tapi kalau nanti skripsi mungkin perlu dicek ya. Dan juga nomor 14 beban torsional tambahan. Juga nanti kalau pada saat teman-teman melakukan skripsi ya, mungkin harus dilakukan. Tapi untuk saat ini kita bisa skip dulu gitu. Ya, jadi mungkin pengaruh gaya gempa terhadap gedung ya. Metode analisanya itu bisa menggunakan beberapa macam ya kalau menurut
SNI sebenarnya. Jadi ada 3 macam, yaitu adalah gaya lateral ekuivalen atau kita biasa bilang yang namanya static ekuivalen. Kemudian yang kedua adalah analisis respons spektrum, dan yang ketiga adalah analisis riwayat waktu. Jadi pada saat kapan kita bisa menggunakan static ekuivalen, respons spektrum, dan juga riwayat waktu, tergantung dari tipe-tipe strukturnya. Bila kita tipe struktur yang termasuk B atau C ya, maka kita bisa menggunakan semua karena I itu artinya diizinkan. Tapi kalau KDS kita adalah D atau E atau F, maka kita harus lihat dulu apakah struktur kita bisa masuk dalam 4 kategori ini atau termasuk dalam semua struktur lainnya. Bila semua struktur lainnya, maka analisis statik ekuivalen itu tidak diizinkan. Jadi, apa itu KDS nanti kita bahas juga ya. Tapi kalau statik ekuivalen itu apa? Jadi intinya adalah sebenarnya gempa itu bersifat dinamis ya. Seperti yang kita tahu gempa itu sifatnya dinamis. Artinya dengan berjalannya waktu itu berbeda-beda, tidak mungkin sama. Tapi dengan menggunakan metode statik ekuivalen kita itu menjadikan gempa yang awalnya dinamik itu kita ekuivalenkan menjadi beban yang statik. Artinya satu statis gitu ya. Dengan berjalannya waktu itu tidak berubah seperti itu. Dan metode statik ekuivalen ini yang di DSG ini akan lebih kita kulik ya. Oke, jadi pada prinsipnya seperti apa gitu ya. Jadi tanah itu bergetar akibat gempa dengan percepatan A ya, menggetarkan gedung sehingga mengalami perpindahan siklik. Pindahan gedung tersebut itu kalau kita bahasakan dalam hukum Newton 2 itu seperti F sama dengan M dikalikan A ya, massa dikalikan percepatan. Nah, kalau dalam bahasa SNI-nya itu kita bisa bilang seperti gaya dasar seismik ya, V ya. V itu sama dengan CS kali WT. Jadi gampangnya M itu seperti WT-nya atau berat seismik efektif dan A ini seperti CS-nya atau koefisien seismik. Jadi gaya dasar seismik itu nanti itu seperti total gaya yang terjadi pada bangunan tersebut. Dan V ini harus sama dengan F1, F2, F3, dan F4 bila ini adalah bangunan 4 lantai. Jadi kalau di total itu harusnya sama semua. Nah, ini adalah, jadi kalau misalnya kita punya total 10 bangunan ya seperti ini ya, maka total dari F1 plus F2, F3, F4 plus F5 plus F6 sampai plus F10 itu harus sama dengan V, yaitu CS dikalikan dengan W. Lalu bagaimana distribusinya ya? Kita tidak mungkin langsung bisa membagi 10 ya, karena sangat tidak adil. Karena seperti kita tahu, semakin tinggi bangunan tersebut, maka pengaruhnya akan semakin lebih besar ya. Jadi kalau di bahasa SNI-nya itu FI sama dengan CVI kali V. Jadi FI itu adalah gaya pada lantai yang sedang ditinjau sama dengan ini adalah distribusi per lantainya dikalikan dengan V. Dimana kalau kita jabarkan lagi, ini rumusnya adalah WI atau bagian berat efektif pada tingkat ke I dikalikan dengan HI, yaitu tinggi dasar sampai tingkat ke I. Jadi misalnya aja untuk kita nyari lantai 4 ya. Jadi HI-nya itu adalah dari lantai dasar sampai ke lantai 4 ini. Dipangkatkan dengan K per total dari WI kali HI pangkat K. Jadi W1 kali H1 pangkat K plus W2 kali H2 pangkat K sampai ke W1 W10 kali H10 pangkat K. Jadi dijumlah semua gitu ya. Pangkat K. Nah, K sendiri ini apa? K itu adalah eksponen terkait periode struktur. Jadi kalau T-nya itu kurang dari setengah detik, kita pakai K-nya itu adalah 1. Kalau T-nya lebih dari 2,5 detik, maka kita pakai K-nya itu adalah 2. Tapi kalau antara setengah sampai 2,5, maka
Maka yang dipakai itu diinterpolasi dengan rumus setengah T plus 0,75. Ya, jadi seperti itu. Kita langsung contoh soal aja ya. Jadi contohnya kita punya gedung dengan nilai CS-nya adalah 0,075 dan T-nya adalah 0,954. Kita punya UI-nya sekian ya. Jadi yang pertama ditanyakan adalah hitung gaya dasar gempa atau V-nya dan hitung distribusi gaya dasar gempa pada setiap lantai. Jadi seperti yang kita tahu, V itu adalah rumusnya CS dikalikan dengan WT. Dan WT-nya sendiri itu tinggal menjumlahkan per lantai ya, jadi W totalnya. Dan kita jumlahkan 2000 plus 5 dikalikan 1750 karena ini dan ini sama semua ya. Similar plus 1250. Hasilnya adalah 12.000 kilonewton. Kemudian kita punya CS-nya adalah 0,075 dikalikan 12.000 sehingga gaya dasarnya adalah 900 kilonewton. Kemudian kita bagi ya distribusinya. Pertama kita hitung dulu nilai K-nya. Karena nilai T-nya itu T-nya 0,954 ya. Itu berarti di antara 0,5 sampai 2,5 ya. Jadi kita pakai rumus yang ini ya. Kembali lagi ke sini. 0,5 kali 0,954 plus 0,75 hasilnya adalah 1,227. Jadi kalau kita hitung dengan menggunakan rumus ini ya, kita excelkan gitu ya. WT-nya dapat sekian, HX-nya kita hitung ya. Dari sini ke sini 5 meter, dari sini ke lantai 2, 5 plus 4 adalah 9 meter ya, sampai ke roof ya, itu adalah 29 meter. Kemudian HX pangkatkannya tinggal dipangkatkan ya 5 dipangkatkan dengan 1,227 hasilnya 7,205 sehingga 7,205 dikalikan 2000 hasilnya 14410,7 ya misalnya ya. Jadi FI itu adalah 14410,073 dibagi dengan total dari WT-nya ini ya 379 ini dikalikan dengan 900 hasilnya adalah 34155. Ini adalah contoh juga kalau kita menghitung di lantai 4 ya. Tapi kalau di total semua lantai harusnya sama ya 900. Jadi harusnya sama dengan nilai V-nya. Jadi kalau kita next dulu. Jadi kalau kita next harusnya ini F1 adalah 34,115, 61, 96 sampai ke 184 seperti itu ya kira-kira. Jadi sama ke sini. Oke, kita dari bicara CS ya. CS itu apa? CS itu adalah SDS dibagi R per IE. Sedangkan WD itu adalah berat seismik efektif. Apa itu? Jadi berat seluruh bahan mati, peralatan permanen, dan juga 25% beban hidup. Jadi kalau kita bisa bilang WD itu adalah DL plus SDL plus 25% 5% dari LL ya. Jadi seperti itu ya. LL-nya ini termasuk reducible dan non-reducible semua dimasukkan ya. Oke, kalau proses make efektif sebenarnya ada beberapa cara ya. Kalau dari RSAP itu menghitungnya adalah dari bawah sampai ke atas ini. Tapi kalau ITAPS itu kita menghitungnya setengah ke atas dan setengah ke bawah. Dan juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwa W1 ini dari ujung bawah fondasi sampai ke setengahnya lantai satunya gitu ya. Tapi kalau kita stick sama pendapat yang tengah ini aja ya. Oke. Jadi kalau CS tadi adalah SDS bagi R per IE, tapi sebenarnya kalau nilai CS itu ada pembatasan atau limitasinya. Jadi nilai CS max itu untuk T kurang dari TL, itu nilainya adalah SD1 dibagi T kali R per IE. Kalau T lebih dari TL, maka CS max yang dipakai itu adalah SD1 kali TL dibagi T kuadrat dikalikan R per IE. Jadi
dilihat dulu ya T sama TL-nya bagaimana. T sendiri itu nanti bisa diambil dari nilai dari ITABS ya. Jadi nanti periode fundamentalnya dari ITABS itu berapa gitu. Dan CS-nya itu tidak boleh kurang dari CS min 0,044 kali SDS kali IE. Jadi ada batasan untuk nilai CS min-nya. Dan khusus untuk struktur lokasinya S1-nya lebih dari 0,6, maka CS min itu rumusnya adalah setengah kalikan S1 dibagi R per IE. Itu, ini adalah penjelasannya ya, setiap parameternya nanti kita bahas satu-satu. Sebenarnya IE itu apa, SDS itu apa, R itu apa, gitu ya. Oke, jadi sebelum kita ke IE, kita harus tahu dulu kategori risiko dari struktur. Kita bisa lihat dari pasal 412 tabel 3, SNI 1726 ya. Tergantung dari jenis pemanfaatannya. Kalau teman-teman misalnya punya gedung pertemuan gitu ya, maka gedung pertemuan ini termasuk dalam kategori risiko 3. Jadi nanti dicek aja masing-masing bangunannya itu termasuk dalam kategori risiko berapa. Dari kategori risiko itu kita nanti dapat yang namanya IE atau faktor keutamaan gempa. Contohnya tadi karena meeting hall ya, itu kategori risiko 3 maka IE-nya adalah 1,25. Setelah itu parameter SS itu ditetapkan dari parameter respon spektral. Jadi artinya nanti kita lihat dari gambar SNI, gambar 15 itu ya. Nanti kita lihat, kita cocokkan warnanya. Contohnya saja misalnya di Lombok sini ya. Ini kan warnanya antara coklat-coklat, ini coklat muda. Jadi kita bisa bilang bahwa ini adalah nilainya 1,1 berkisar segitu gitu ya untuk SS-nya. Sedangkan untuk S1 kita bisa lihat dari gambar 16 SNI 1726. Kita cek lagi misalnya untuk daerah Lombok gitu ya. Itu berwarna kuning. Berarti kalau kuning itu di range-nya 0,4 sampai 0,5. Jadi kita bisa ambil misalnya 0,45. Oke, jadi kalau dari kelas situsnya mungkin kalau teman-teman langsung dapat di soal ya. Dapatnya SA, SB atau SC gitu. Tapi kalau misalnya di kehidupan nyata ya di proyek itu biasanya kita cuma dapat parametriknya dari hasil lab tanah itu ya, dan kita harus bisa menerjemahkan itu. Contohnya dari hasil NSPT ya, misalnya NSPT-nya nilainya adalah antara nilai 20 gitu ya, berarti tanah itu termasuk dalam kategori tanah sedang seperti itu. Dan penetapannya itu berdasarkan lapisan tanah 30 meter ke atas. Jadi setelah kelas situsnya dapat, kita bisa mengambil yang namanya koefisien situs ya, FA. FA-nya itu juga dilihat dari nilai SS-nya. Jadi misalnya tadi nilainya adalah 0,9 begitu ya. Ini kan tidak ada yang pas di 0,9. Nilainya adanya 0,75 sama 1. Jadi kalau misalnya nilai SD, kita lihat di sini, itu diambil interpolasinya antara 1,2 sampai 1,1. Dan juga nanti kita dapat yang namanya nilai FV. FV itu juga diambil dari nilai S1-nya. Jadi kalau misalnya kita ambil yang 0,45 tadi, dan kelas situsnya adalah SD, jadi kita harus interpolasi dulu antara 1,9 sampai 1,8 ini. Jadi flowchart-nya seperti ini ya. Dari tabel 15 tadi kita dapat SS. SS-nya dikali dengan FA nanti dapat nilai SMS. SMS nanti dikalikan 2 per 3 dapat yang nilainya SDS. Setelah itu kita juga dapat nilai S1 dari tabel 16 ya. Setelah itu kita kalikan FV, dapat kita nilai SM1. Dari SM1 nanti kita kalikan 2 per 3, dapat nilai SD1. Dari SDS dan SD1 ini nanti kita tentukan yang namanya kategori desain seismiknya, KDS-nya ini. Oke, jadi nanti kita lihat dari tabelnya ini ya. Kalau SDS-nya misalnya nilainya adalah 0,2 misalnya ya, dan kategori risikonya adalah 4 gitu misalnya ya, maka nilainya adalah C. Kemudian kalau misalnya kategori SD1-nya nilainya misalnya adalah 0,15 gitulah misalnya ya. Berarti kan di antara ini ya, 0,15
kategori resiko 4, berarti nilainya KDS-nya adalah D. Jadi yang kita ambil itu adalah kategori resiko yang D, karena itu yang paling konservatif, yang paling beresiko ya. Jadi semakin angkanya semakin gede itu maka semakin beresiko. Jadi kita ambil yang paling beresiko. Ini contohnya ya penentuan KDS. Misalnya aja kita punya data di Kota Malang, kemudian fungsi gedungnya adalah gedung perkuliahan, jumlah pukulan rata-ratanya adalah 20 blow per meter. Jadi yang ditentukan adalah SS, S1, SDS, SD1, dan KDS-nya. Perhitungan SS-nya itu dilihat lagi. Jadi Malang sekitaran di sini ya. Itu kita cocokkan warnanya, dapatnya nilainya di sini ya. Kita bisa ambil nilainya adalah 0,85 G. Setelah itu kalau nilai S1-nya, mungkin Malang warnanya sekitar di warna kuning ini ya. Itu kita bisa lihat, kalau warna kuning nilainya adalah 0,45 G ya di sini ya. Jadi kita bisa ambil itu dulu. Kemudian dari nilai NSPT-nya, nilainya adalah berkisar antara 15 sampai 20, maka termasuk kategori tanah sedang SD. Dan juga karena nilainya SS adalah 0,85, kita ambil di sini ya, itu adalah interpolasi dari dua nilai tersebut. Jadi kita ambil nilai FA-nya, interpolasi, dapat nilainya 1,16. Dari situ kita hitung SMS, SMS adalah FA dikalikan dengan SS. Hasilnya adalah 0,986. Kemudian 0,986 dikalikan 2 per 3, hasilnya adalah 0,657. Itu juga dengan nilai S1 tadi ya, dapat 0,45. Kemudian di sini karena situsnya adalah SD, jadi kita harus interpolasi dulu ya di sini ya. Dapat nilainya adalah 1,85 dikalikan dengan S1, nilainya adalah 0,8325 dikalikan dengan 2 per 3, dapatnya adalah 0,55. Dari sini ya dapat 0,55, ini juga dapat 0,55 juga ya, jadi 0,657 itu kan lebih dari 0,5. Jadi kita bisa kategorikan ini sebagai kategori yang D ya. Kemudian kalau dari nilai SD1 0,55, maka lebih dari 0,2 juga. Karena kategori risiko 4, maka masuk dalam kategori D juga. Gitu ya, jadi ini adalah latihannya, tolong dicoba dikerjakan dulu ya. Yang ini, dan juga ini prosedur analisis yang diizinkan. Jadi untuk analisisnya, eh, itu yang tadi ya, jadi saya skip dulu. Dan juga parameter tercepat, karena sebenarnya parameter SS dan S1 tadi memang bisa dicek menggunakan peta. Jadi nanti untuk tugasnya saya minta dua ya. Yang pertama, kalian cek dulu manual dengan peta. Yang kedua, kalian juga bisa cek dengan melalui laman rsa.ciptakarya.pu.go.id. Jadi kita coba dulu ke laman ini ya. Di sini contohnya. Ya kita lihat di sini. Pertama kita lihat dulu misalnya Google Map ya. Di sini misalnya aja kita cek dulu Polinema. Nah, di sini adalah Polinema ya. Kita lihat di Google Map ini ada eh, lintang dan bujurnya. Ini mulai minus 7, ini sampai yang nomor 2. Tolong di copy dan ditaruh di tempat lintangnya ini. Dan juga untuk nilai yang 112 ini ya, kita kopikan sampai ke sebelum koma. Dan kita paste ke arah bujur. Nah, dari sini nanti kita bisa pilih yang tanah sedang misalnya. Dari sini sebenarnya kelihatan nilai SS yang presisi dan juga S1 yang presisi. Jadi nanti tolong dibandingkan ya. Dua itu antara perhitungan manual dan juga dari eh puskimnya itu ya. Oke. Oke. Jadi pemilihan sistem strukturnya itu sebenarnya bisa macam-macam sekali ya struktur itu ya.
Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri di tabel 12 sistemnya yang diperbolehkan untuk diambil itu apa aja gitu ya. Contohnya di sini adalah sistem dinding penumpu atau shear wall dan juga adalah sistem rangka pemikul momen. Jadi rangka pemikul momen pun sebenarnya ada macam-macam ya. Ada yang khusus, menengah, biasa. Jadi kapan kita menggunakan yang biasa, menengah, dan khusus gitu ya. Nanti kita coba cek satu-satu barengan. Jadi bedanya sendiri itu apa sih gitu ya. Bedanya itu kalau yang biasa untuk sistem rangka pemikul momen itu base-nya itu lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat di yang sebelumnya ya, kalau rangka ton biasa ya di sini ya, ini untuk R-nya itu adalah 3. Tadi kan sudah kita bahas ya, kalau misalnya CS itu rumusnya adalah SDS dibagi R per IE. Artinya kalau pembaginya lebih kecil, berarti hasilnya nanti akan lebih besar. Makanya itu kalau nilainya 3, berarti kan lebih kecil daripada 5 atau 8. Maka V-nya juga akan lebih besar. Sebenarnya seperti itu. Tapi tidak ada detailing yang khusus di sini. Jadi lebih mudah sebenarnya pengerjaannya. Kalau yang intermediate itu detailingnya ada beberapa di area-area yang kritikal gitu. Tapi juga masalahnya untuk biasa dan intermediate itu tidak semua KDS itu diperbolehkan gitu ya. Tapi kalau spesial itu sebenarnya semua KDS diperbolehkan, tetapi detailingnya itu butuhnya sangat banyak gitu ya. Jadi memang agak nantinya reinforcementnya itu agak lebih padat daripada intermediate maupun ordinary. Jadi kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya rangka beton pemikul momen biasa gitu ya, kita lihat ya, yang diperbolehkan hanyalah yang KDSB. TB ini artinya tidak dibatasi. Kalau yang memikul momen menengah yang diperbolehkan hanya KDSB atau C. Untuk DEF itu TI, tidak diizinkan. Sedangkan momen khusus tidak ada larangan untuk KDS manapun gitu ya. Nah, ini contohnya ya pemilihan sistem gedungnya seperti apa. Misalnya kita punya gedung beton bertulang tingginya 90, KDS-nya D. Jadi seperti tadi lagi, kalau kita lihat di sini ya, KDS-nya kan D ini ya, di sini. Kalau kita mau memilih momen biasa, itu ditulis adalah TI atau tidak diizinkan. Sedangkan kalau ke momen menengah, itu juga TI. Yang TB tidak dibatasi itu hanya di momen khusus. Jadi kalau mau pakai beton bertulang itu bisanya pakai momen yang khusus gitu ya. Kalau baja itu juga sama ya, yang diperbolehkan tuh hanya momen khusus gitu ya. Kalau momen menengah itu ada ketentuannya hanya bisa sampai 10 meter ini aja. Oke, mungkin nanti sambil dikerjakan kalau misalnya ini punya kotanya Kota Palu, gedung hotel sekian, coba nanti dicoba untuk menentukan KDS-nya dan juga menentukan sistem strukturnya berdasarkan contoh yang tadi ya. Oke, nah sekarang kita ngomongin periode fundamental struktur. Jadi sebenarnya semua struktur itu pasti mempunyai periode fundamental. Seperti karakteristiknya gitu ya. Karakteristiknya ini bisa dihitung dengan menggunakan software ETABS, StatPro, dan lain sebagainya. Nah, nilai TC-nya ini tidak boleh melebihi TC ini T computed ya sama ya antara ini sama ini. T-max. T-max-nya itu adalah CU dikalikan dengan TA. Di mana CU-nya sendiri itu didapatkan dari koefisien ini. Jadi tergantung pada nilai SD1 yang sudah kita hitung sebelumnya. Kalau TA itu adalah nilai periode pendekatan. Jadi didekati dulu. Nah, TA itu bagaimana perhitungannya? Jadi kita lihat TA itu pertama bisa dihitung dengan menggunakan nilai 0,1 dikalikan dengan N. Tapi di sini digarisbawahi bahwa
tinggi tingkatnya itu harus kurang dari 3 meter. Nah, kalau misalnya itu bus kan lebih ya, jadi kita nggak bisa pakai yang pertama. Kita juga bisa pakai periode fundamental yang ini ya, T approximate sama dengan JT dikalikan HN dipangkatkan dengan X. Di mana HN-nya sendiri itu adalah tinggi strukturnya dari dasar sampai tingkat paling tingginya, dipangkatkan dengan X. Nah, CT-nya itu tergantung dari tipe strukturnya. Kalau rangka beton berarti CT-nya adalah 0,0046, X-nya adalah 0,9 ya berarti ya. Seperti itu. Nah, ini ya, ini contohnya kalau kita ambil misalnya dari software, bantuan software gitu ya. Di software ini modal analisisnya harus diambil sebesar 100% atau minimal 90% dari masa masing-masing arah gitu ya. Jadi nanti nanti kita bahas lagi lebih lanjut tentang ini. Oke, mungkin kita harus tahu dulu cara menggambarkan respons respon spektrum ya. Jadi kalau lihat di teman-teman di Puskim itu nanti ada gambarnya seperti ini ya. Nah, itu cara menggambarnya bagaimana gitu. Jadi yang pertama kalau di detik 0 sampai sebelum detik 0 itu menggunakan rumus yang ini. SA sama dengan SDS dikalikan 0,4 plus 0,6 kali T per T0. Itu dari 0 sampai T0. Nah, T0 ini kapan? T0 ini rumusnya adalah 0,2 dikalikan SD1 per SDS. Sedangkan pada saat T0 sampai TS itu nilainya konstan ya, yaitu adalah SDS nilainya. Kemudian dari TS sampai ke waktu TL-nya ini ya, menggunakan rumus SA sama dengan SD1 dibagi dengan T. Nah, TS ini kapan? TS itu adalah SD1 dibagi dengan SDS. Sedangkan TL itu kita ambil dari peta transisi pada gambar 20. Jadi nanti tergantung dari lokasi bangunannya. Nah, melebihi dari TL, kita memakai rumus yang SD1 dikalikan TL dibagi dengan T kuadrat. Oke, contohnya seperti ini ya, lokasinya Jakarta, Baja, Tinggedung 75,5, KDS-nya D, SDS-nya 0,47, SD1 0,21, TL-nya adalah 6. Jadi yang pertama hitung periode fundamental struktur tersebut dan gambarkan grafik respon spektrum. Jadi yang pertama kita hitung dulu ya, kita cek dulu kira-kira bisa memikul sistem apa gitu ya, pakai sistem rangka apa gitu. Kalau KDS-nya D lagi, seperti tadi ya, kita cek. Kalau D, kalau menggunakan yang biasa dulu, itu kata-katanya adalah TI, tidak diizinkan. Jadi nggak bisa. Kemudian kalau pakai momen menengah, dilihat di sini adalah nilainya 10. Artinya maksimal ketinggian bangunan yang diperbolehkan adalah 10 meter, sedangkan bangunan kita adalah 75 meter. Jadi nggak boleh ya. Setelah itu kita cek lagi, kalau memikul momen khusus, itu nilainya TB. Jadi yang diperbolehkan hanyalah yang momen khusus. Kita berarti pakai yang SPRMK saja ya. Kemudian dari situ kita melakukan periode fundamental pendekatan ya. Dengan rumus CT dikalikan HN dipangkatkan dengan X. CT-nya diambil dari mana? Dari tipe strukturnya. Kita tadi punya rangka baja pemikul momen ya. Nilainya adalah 0,0724 ya. Dikalikan dengan HN. HN adalah ketinggiannya tadi 75,5 ya. Dipangkatkan dengan X. X-nya adalah 0,8. Dari sini kita dapat nilainya 2,3 detik ya. Oke, sudah dapat itu. Setelah itu kita gambarkan respon spektrumnya dulu. Sebelum gambar kita cek dulu ya nilai T0-nya. T0-nya itu adalah 0,2 kali SD1 dibagi SDS. Jadi 0,2 kali 0,21 dibagi 0,47 hasilnya adalah 0,089 detik ya. Kemudian TS rumusnya adalah SD1 dibagi SDS. Kita dapat angkanya di 0,44 detik ya. Nah, jadi untuk periode 0 sampai 0,08 ini, kita memakai rumus yang pertama, SA-nya pertama ya. Ini agak salah ya, jadi ini bukan 0,21, melainkan ini adalah 0,118 ya. Saya coret dulu, sorry. Jadi ini bukan ya, bukan yang ini.
Ini adalah harusnya menggunakan rumus SDS dikalikan 0,4 dikalikan plus 0,6 kali T per T0 ini ya. Dapatkan nilainya adalah 0,188 G. Jadi di titik ini nilainya adalah 0,118 G. Kemudian di titik 0,089 itu bisa menggunakan rumus yang sebelumnya ini ya. Sampai yang ke SDS ini ya. SDS-nya berapa tadi? Adalah 0,47. Jadi dari titik T0 ke nilai TS-nya itu sama dengan SDS 0,47. Kemudian dari titik TS sampai ke TL itu menggunakan rumus ini ya. SA sama dengan SD1 dibagi dengan T. Jadi ini menggunakan sampling detiknya 1,5 nilainya sekian ya. Jadi kalau kita bisa lihat juga ya, pada saat 1 detik itu nilainya juga pas, nilainya di SD1 0,21 sama ya. Oke. Nah, setelah melalui TL, TL-nya kan 6 detik tadi ya. Kita menggunakan rumus SD1 dikalikan dengan TL dibagi dengan T kuadrat. Jadi setelah TL menggunakan rumus yang ini gitu. Oke, ini latihan buat teman-teman juga, tolong dikerjakan ya. Nah, kalau ini adalah prosedur analisis dari gaya lateral ekivalen. Jadi, sebenarnya caranya itu adalah kita mulai dulu, kemudian kita ambil data-data yang diperlukan ya. Kemudian kita tentukan kategori risiko sambil kita tentukan faktor keutamaan struktur atau IE-nya. Dari situ juga kita tentukan klasifikasi situs. Dari sini nanti kita bisa menentukan SS dan S1. Dari situ kita bisa menghitung SMS dan SM1 dan juga hitung SDS dan SD1. Setelah itu kita hitung periode T0 dan juga TS. Dan kita hitung periode pendekatan atau TA ya. TA sama dengan CT dikalikan HN dipangkatkan dengan X. Kemudian kita bisa gambar grafik respon spektrumnya dari situ. Dan kita tentukan KDS-nya dari strukturnya itu ya. Dan juga kita tentukan parameter modifikasi strukturnya tergantung dari sistem strukturnya. Dari situ nanti kita hitung CS min, CS dan CS max sehingga kita dapatkan CS yang terpakai. Jadi misalnya aja CS-nya nilainya kurang dari CS min, maka yang dipakai adalah nilai CS min gitu ya. Kalau misalnya CS-nya nilainya lebih dari CS max, misalnya CS itu nilainya adalah 0,5 gitu ya. CS max-nya nilainya adalah 0,4, maka yang dipakai tetap adalah nilai CS max yaitu 0,4. Ini kita dapatkan koefisien respon seismik yang terpakai. Dari situ nanti kita dapatkan CS ya. Dari CS kita bisa menghitung nilai V, karena V adalah CS dikalikan dengan WT. Setelah itu nanti dihitung distribusi vertikalnya ya, gaya FI-nya, dan kemudian selesai. Ya kira-kira itu dulu untuk uh, untuk materi ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan pertemuan mendatang ya. Mohon maaf sekali atas tidak nyamanannya. Saya akhiri dulu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.